Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim kama rahimta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu minasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, sekarang kita berada di area channel dalam program dakwah dan berita langit. Baik, kita lanjutkan sebuah hadis dan beberapa potong ayat yang kita bacakan berikut ini. Semoga dapat bermanfaat di hari-hari terakhir ini, 29 hari puasa, 29 bulan puasa tahun 1441 Hijriah dan tahun 2020 Masehi. Oleh karena itu, bersyukur kita dapat masih diberi umur oleh Allah dan nikmat iman. Menjelang akhir bulan puasa ini, kita dapat melaksanakan tugas dengan baik, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali kita ada usaha untuk sampai mengingatkan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, baiklah kita petik satu potong hadis, yaitu dari kitab Hadits Sahabah, tentang kisah Abi Umamah Al-Bahiliyah radhiyallahu anhu fi hadzal amri. Akhraja Abu Nu'aim fil Hilyati an Abdurrahman ibni Yazid ibni Jabir qala haddatsani maulatu Abi Umamah radhiyallahu anhu qalat kana Abu Umamah yuhibbu sadaqata wa yajma'u laha wa ma yaruddu sa'ilan walau bibaslatin aw bitamratin aw bi syai'in mimma yukalu wa atahu sa'ilun zata yaumin wa qad iftara min zalika kullihi wa ma indahu illa salasatu dana nira fasa'alahu fa'atahu dinara thumma atahu sa'ilun fa'atahu dinaran thumma atahu sa'ilun fa'atahu dinaran qalat faghadibtu wa qultu lam tatsuruk lana syai'a qalat fawada'a ra'sahu lilqailati qalat falamma nudiya lizuhri ayqadtuhu fatawadda thumma raha ila masjidihi qalat farafa'tu alaihi wa kana sa'iman fataqarratu wa ja'altu lahu asya'an
wa asrajtu lahu siraja wa ji'tu ila firashihi umahida lahu fa iza bihaza bizahabin fa'adattuha fa iza salasu mi'ati dinar. Qalat qultu ma sana'allazi sana'a illa waqad wasiqa bima halafa fa aqbala ba'dal isya'i. Qalat falamma ra'al ma'idata wa ra'a yal siraja tabassama wa qala hadza khairu min 'indi. Qalat faqumtu ala ra'sihi hatta ta'asha faqultu yarhamukallahu khallafta hazihi nafaqata sabila madi'ati walam tuhbirni wa arfa'aha. Qala wa ayya nafaqatin ma khalaftu syai'a. Qalat farafa'tul firasha falamma arra'ahu warihahu wastadda ta'ajjubuhu. Qalat faqumtu faqata'tu zunari wa aslamtu. Qala ibnu Jabirin fa adraktuha fi masjidi Himsa wa hiya tu'allimun nisaa al-Qur'ana was sunnana wal faraida wa tufaqihuhunna fid din. Selanjutnya berhubungan dengan hadis yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu alhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam tajuk pembicaraan hari ini atau judulnya Qissatu Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu fi hadzal amri. Itu kisahnya Abu Umamah al-Bahili, semoga Allah meridainya, dalam tentang hal sedekah, yaitu keberkahan harta yang disedekahkan. Wa akhraja Abu Nu'aim fil hilyati auliya. Telah meriwayatkan Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Auliya pada bab 10 halaman 129. An Abdurrahman, yaitu beserta sanadnya dari Abdurrahman ibni Yazid ibni Jabir. Qala, ia telah berkata, haddatsani maulatu Abi Umamah radhiyallahu anhu. Maksudnya ditanyakan oleh mereka ini, yaitu dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah berkata, beritakan kepadaku maulatu Abi Umamah, yaitu tentang Abu Umamah, wahai hamba saya yang dimiliki Abu Umamah. Maka hamba saya Abu Umamah ini pun menerangkan. Qalat, ia berkata,
Karena Abu Umamah yuhibbu sadaqah. Ada Abu Umamah itu menyukai sedekah. Wa jama'u laha. Dia selalu mengumpulkan apa yang dia peroleh untuk disedekahkan. Wa ma yaruddu sa'ilan walau bibaslatin au bitamratin au bisyai'in. Dia tidak menolak sesuatu peminta walaupun dia memiliki satu butir bawang atau satu butir kurma, au bisyai'in, atau sesuatu mimma yukalu, yang sesuatu yang dapat bisa dimakan. Fa'atahu sa'ilun, maka datanglah si peminta. Zata yaumin, pada suatu hari, wa qad iftaqara min zalika kullihi wa ma indahu illa salasu dinanira. Datanglah suatu hari peminta dia meminta sesuatu pada Abu Umamah, namun tidak ada sesuatu yang dimiliki oleh Abu Umamah kecuali disebut dalam hadis ini illa salah satu dinanira, melainkan 3 dinar yang dimiliki. Illa salah satu dinanira. Fasalahu fa'atahu, lalu dia memberikan kepada peminta tersebut. Setelah diminta, dia memberikan. Fasalahu wa fa'atahu dinar, 1 dinar. Tsumma atahu sa'ilun, kemudian datang lagi sang peminta. Fa'atahu, dia berikan lagi 1 dinar. Tsumma atahu, kemudian dia berikan kepada peminta tersebut sa'ilun. Fa'atahu dinaran, datang lagi satu peminta, dia memberikan lagi 1 dinar. Qalat, lalu ia berkata. Siapa berkata? Yaitu hamba saya milik Abu Umamah. Faghadibtu wa qultu lam tatsruk lana syai'a. Aku merasa agak marah kepada majikanku, yaitu Abi Umamah. Faghadibtu wa qultu, dan aku berkata, lam tatruk lana syai'a. Ya Abu Umamah, enggakah kamu tinggalkan kepada kami sesuatu? Semuanya kamu berikan, itu maksudnya. Qalat, demikian hamba saya Abu Umamah berkata, fawada'a ra'sahu lil qailah. Lalu Abu Umamah meletakkan kepalanya, merebahkan karena mau tidur. Qailani lil qail. Qailani salat sebelum zuhur. Nabi sering berbuat macam itu. Qalat, dan lalu berkatalah hamba saya Abu Umamah, falamma nudiya lidzuhri ayqatu, ketika azan zuhur berkumandang, telah masuk salat zuhur, dia membangunkan Abu Umamah. Fatawadda'tu marraha ila masjidihi. Kemudian Abu Umamah berwudu dan dia pergi menuju masjidnya. Qalat, berkatalah aku, kata hamba saya Abu Umamah tadi, farafaqtu alaihi wa kana sa'iman wa fataqarratu wa ja'altu lahu asya'an. Aku berkata, merasa kasihan aku melihatnya. Kenapa? Karena ini Abu Umamah pemurah, suka berderma. Terus wakana sa'iman, ketika itu dia pun sedang puasa, kata hamba sahayanya. Fataqarratu wa ja'altu lahu asya'an, maka lalu aku mencari utangan dan aku menyiapkan makanan malam untuknya. Wa asrajtu lahu siraja, dan aku menyalakan lampu untuknya Abu Umamah siraja. Wajitu, dan sekembalinya, dan lalu aku menuju, wajitu ila firasya, menuju
tempat tidurnya Abu Umamah, aku membereskannya. Umahidah lahu, membereskannya. Terus faiza bizahabi, aku memandang ada satu keping dinar. Fa adat tuha, ternyata banyak, aku menghitungnya. Faiza salasu mi'ati, ada 300 dinar. Qalat, aku berkata, kultu, dalam hatiku. Qalat, berkata itu wanita hamba saya Abu Umamah, dalam hatinya, kultu, aku berkata, masana allazi sana'a illa waqad wasiqa bima khalafa. Tidaklah melainkan dia memberikan sedekah ini semuanya 3 dinar tersebut, melainkan karena ada yang disimpannya, yaitu yang 300 dinar tersebut tadi. Fa'aqbala ba'da isya'i qalat, maka setelah itu datanglah setelah Isya Abu Umamah, dan dia berkata kepada Abu Umamah hamba sayanya, falamma ra'al ma'idah, ketika dia melihat hidangan yang telah disiapkan oleh hamba sahayanya, wara'a, dan melihat siraja, lampu yang menyala, tabas sama, lalu dia tersenyum. Waqala, dan lalu ia berkata, haza khairu min indi, kata Abu Umamah, ini lebih baik daripada aku, apa yang kumiliki. Maksudnya ini adalah khazanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kala, selalu berkata hamba saya Abu Umamah, faqumtu ala ra'si, dan aku pun berdiri berdekat dengan Abu Umamah tersebut, hatta ta'asya, hingga dia selesai makan malam. Faqultu yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau wahai majikanku, wahai Abu Umamah. Khallafata hazihi nafaqata sabila madi'ati, engkau meninggalkan nafkah ini, meninggalkan kepingan dinar ini pada tempat yang tidak aman. Walam tukhbirni fa'arfa'aha, dan engkau pun tidak memberikan tahu kepadaku agar aku bisa membelanjakannya. Kala, lalu berkata Abu Umamah, wa ayya nafaqati, belanja yang mana yang aku simpan wahai pembantuku, atau wahai hamba sahayaku, maksudnya belanja yang mana? Ma khalaftu syai'a, aku tidak ada meninggalkan sedikit pun, kata Abu Umamah. Qalat, berkatalah Abu Umamah, farafa'tul firasya, lalu aku mengangkat itu kain kasur. Falamma arra'ahu fariha, ketika dilihatnya setelah aku mengangkat, Abu Umamah merasa gembira. Wastaddat ta'ajjub, dia merasa terheran. Qalat, saya itu berkata, faqumtu, lalu aku berdiri, faqata'tu zunari, aku langsung memotong tali pinggangku. Zunari itu tali pinggang, dia masih Kristen. Jadi apabila bekerja sama orang Islam, dia ikat itu lambang dia itu tali pinggang itu. Karena dia merasa takjub juga, ini hamba sayanya, faqata'tu zunari, aku memotong tali pinggangku. Artinya dia berlepas dari agamanya. Wa aslamtu, aku masuk Islam, kata si hamba saya tersebut. Qala Ibnu Jabirin fa'adratuha, berkatalah Ibnu Jabir, aku mendapatkan ianya itu hamba saya fi masjidil himsi, di masjidnya Hims. Wahiyya tu'allimun nisaa, kemudian dia mengajar wanita-wanita Al-Qur'ana was sunnana wal faraida, dia mengajar Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi tentang amalan-amalan amalan Islam lainnya. Wa tufaqihuhunna fid din, dan memberi kepahaman kepada wanita-wanita yang ada di Masjid Him tersebut agar mereka paham. Demikianlah pernyataan dari hadis ini, bahwasanya begitu takjubnya hamba saya ini melihat seorang pemurah dermawan yang namanya Abu Umamah, tapi dia merasa seolah-olah masih ada lagi yang ditinggalkannya, padahal tidak ada lagi, sampai dia merasakan kecewa itu hamba saya. Dia mengatakan,
sesuatu kepada hamba saya, kepada Abu Umamah tersebut, dia katakan, qalat faghadibtu faqultu lam tatruk lana. Aku merasa kecewa, kesal. Wahai Abu Umamah, tidakkah kau tinggalkan sesuatu kepada kami? Kenapa? Datang peminta dia kasih, datang peminta dia kasih, datang peminta dia kasih. Kebetulan waktu itu ada 3 dinar. 3 orang yang datang dia kasih semua. Sehingga dia keluar kata-kata, lam tatruk lana syai'a. Ya majikanku, tidak kau tinggalkan sesuatu kepada kami. Maka Abu Umamah tidak menjawab. Disampaikan oleh hamba saya ini, qalat fawada'a ra'sahu lil qaili. Kemudian dia merebahkan kepalanya, dia tidur siang. Sesudah masa sampai waktu siang, dia bangunkan. Falamma nudiya lizuhri aiqatuhu. Maka ketika masuk waktu salat zuhur, azan berkumandang, dia membangunkannya. Kemudian fatawadda thumma raha ila masjid. Kemudian dia berwudu dan menuju masjid. Jadi seorang wanita yang melihat kehebatan, keagungan seorang Islam yang mengamalkan apa yang ada pada dirinya, menjadi takjub dia. Bahkan majikan itu pun merasa takjub, merasa terheran. Di sini disebut wastadda ta'ajubuhu. Dia merasa terheran karena ada penggantinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan. Dia bersedekah tapi ada penggantinya. Masya Allah. Ini akhirnya dia, orang Nasrani ini yang beragama Kristiani, dia merasa heran juga. Ini hebatnya agama Islam ini. Faqumtu faqata'tu azunari. Aku pun berdiri dan aku potong tali pinggangku, wa aslamtu, dan aku masuk Islam. Dia sudah masuk Islam, ternyata dia orang yang paham untuk belajar agama dan belajar terus. Maka suatu hari qala Ibnu Jabirin fa'adraktuha, berkatalah Ibnu Jabir, dia mendapatkannya wanita tersebut fi masjid Hims, di masjid Hims, wa hiya tu'allimun nisa, dan dia mengajari wanita-wanita Al-Qur'ana wa sunnana wal faraida. Dia mengajar Al-Qur'an dan hadis-hadis tentang amalan fardu lainnya, wa tufaqihuhunna fid din, dan mereka diberi paham tentang agama. Ini salah satu hadis yang telah kita baca tadi, betapa ada contoh itibar seorang Kristiani, Nasrani menjadi masuk Islam karena kedermawanan seorang Islam yang bernamanya Abu Umamah. Hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin, kaum muslimat, penting sekali hari ini bulan puasa terakhir tanggal 29. Bukan tanggal 29, maksudnya hari 29 hari puasa, hari terakhir, besok sudah hari raya Idul Fitri. Mari kita jadikanlah bulan puasa ini untuk contoh ke depan. Contoh 11 bulan lagi dan 11 bulan sesudah Ramadan berikutnya lagi menjadi contoh bagi kita kaum muslimin. Karena harta kita tidak akan bawa bila kita meninggal. Sebagaimana Allah pesan dalam Al-Quran, sesuai dengan judul kita, yaitu dalam program dakwah dan berita langit, Al-Quran menceritakan, ya ayyuhalladzi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu membuat kamu lalai daripada Allah atau mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika, dan barang siapa berbuat demikian, faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah apa yang kami rezekikan kepadamu, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum di antara salah satu kamu itu dikunjungi maut atau didatangi malaikat maut atau mati atau kematian mendatangi kamu. Itu maksudnya. Fayaqulu rabbi laula akhartani, dan berkata, oh Tuhanku, seandainya aku bisa ditangguhkan kematianku ila ajalin qarib, menuju waktu ajal yang dekat ini ditangguhkan, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk golongan orang yang saleh. Wala yu'akhirullah, wahai kaum muslim muslimat, Allah telah terus terang mengatakan wala yu'akhirullah, dan tidak sekali-kali Allah mengakhirkan atau menangguhkan nafsan seseorang idza jaa ajaluha, bila datang ajal seseorang. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu maha memberi berita, atau Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan.
nanti akan diberitakan apa-apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu kaum muslimin muslimat, sebelum maut datang sebagaimana Allah katakan, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, sedekahkanlah rezeki, berilah kepada saudara-saudaramu, apalagi zaman ini, zaman-zaman yang masanya zaman corona, mana orang susah, orang miskin sangat perlu dibantu. Banyak tangan-tangan di atas membantu tangan-tangan di bawah. Karena ini masanya untuk membantu. Mari kita mulai selagi ada umur diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perintah Allah, wa anfiqu, dan infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum di antara kamu salah satunya didatangi kematian atau malaikat maut menjemput. Nah, fayaqulu rabbi laula akhartani, dan berkata mereka, oh Allah Tuhanku, seandainya aku bisa ditangguh kematianku ini dalam waktu yang dekat, fa asaddaqa wa akum minaz sholihin, dan agar aku bisa bersedekah dan aku masuk golongan hamba yang saleh. Dan Allah menjawab dengan tegas, walan yu'akhirullahu nafsan, tidak sekali-kali ditangguh jiwa seorang bila iza jaa ajaluha, bila waktu ajalnya telah datang, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikianlah saudaraku kaum muslimin kaum muslimat, wacana hidangan bacaan sepotong hadis dan beberapa Al-Quran hari ini. Mari kita ambil iktibar dari hadis Al-Quran dan ayat Al-Quran yang kita baca ini adalah sebagai contoh untuk bulan-bulan berikutnya. Apa yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya sebagai yang dititipkan. Suatu saat kita akan diambil di sang pemilik. Akhirul kalam, apa yang saya sampaikan yang benarnya daripada Allah SWT. Bila ada kesalahan itu daripada saya sendiri, mohon maaf atas segala perhatian. Billahi taufiq wa hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.